Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi beritahu setiap solat kita akan berdoa dan satu kita akan meminta perkara yang baik dan tahu bagaimana kita meyakini doa kita itu dimaksudkan oleh Allah SWT dan perbezaan antara doa di rumah ataupun di sini dengan di tanah. Doa di rumah dengan Tanah di tanah suci Mekah, maksudnya di tempat-tempat yang mulia. Jadi di antara daripada awqatul ijabah, Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, asra'ud du'ai ijabatan, doa yang paling cepat diijabahkan Allah, satu fi jawfil lail, yang kedua dubura kulli shalawat, selepas kita melaksanakan sembahyang 5 waktu. Wajar, sebab selepas sembahyang 5 waktu, sejak daripada awal takbir, bahkan sebelumnya lagi kita sudah memposisikan dan mempersiapkan diri untuk kebaikan. Sejak daripada kita berwudu, berpakaian, pergi ke masjid, rapi kemas, tahiyatul masjid dengan etikatnya, semuanya terus kita mulai dengan takbir. Banyak kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan sebelumnya. Maka dengan doa kita pada saat itu seolah-olah seperti dengan kita membuat kendaraan. Sumpah kita tadi itu membuka jalan, membuka jalur. Jadi pada saat jalur sudah terbuka, kereta-kereta sudah berada di samping kita, maka kalau pada waktu kita melantunkan doa pada saat itu, insya Allah doa akan diijabahkan oleh Allah Jalla wa'ala. Tapi kadang-kadang karena suasana atau juga kena waktu atau juga dengan tempat tidak terlalu menyokong, tidak terlalu mendukung, atau memang ada masalah daripada dalaman kita sendiri, ada hal-hal yang boleh menyekat dan menghambat leluasa doa untuk meluncur sampai kepada babal kabul. Apa diantaranya? Seperti tadi kita sebut tentang makanan, mungkin juga dengan penglihatan, mungkin juga dengan pendengaran, banyak faktor. Tapi bagaimanapun, ya kalau pada waktu kita di Mekah, pada waktu kita di tanah haram, jadi satu, kita tertunjang doa kita atau lebih cepat kepada babul ijabah dikabulkan oleh Allah karena lingkungan. Orang pada berdoa dan pada berbuat ibadah dan kebaikan. Yang kedua karena tempatnya memang mulia. Yang ketiga juga dengan waktunya. Kalau kita di sini, di rumah misalnya, di rumah kita ya biasalah rumah tempat kita berehat, tempat duduk, tempat tinggal, aktiviti ibadah cara kita kerjakan di rumah. Jadi pada waktu kita berdoa di rumah, tembok menembok ini tidak menunjang dan tidak membantu, tidak memberikan power dan kekuatan untuk kelancaran doa kita menuju babal kabul. Beda hanya kalau dengan di masjid, tak ada orang buat hura-hura di masjid, tidak ada hiburan di dalam masjid. Di masjid yang ada rahmah, yang ada maghfirah, yang ada nazarah, yang ada malaikat. Jadi pada waktu kita berdoa, paling tidak kita Jalla wa'ala. Jadi bahasa lebih kurangnya, kalau pada waktu kita memohon kepada seseorang di tempat yang memang sudah tidak ada hambatan dan gangguan, biasanya permohonan dan permintaan kita itu akan dikabulkan. Tapi bagaimanapun, di Mekah ataupun juga di sini, di rumah ataupun juga di masjid, di mana saja kita berdoa, doa kita itu tidak luput daripada babal kabul, tidak akan serok, tidak akan lepas, tidak akan teranjak daripada ijabatullah, hanya saja menurut apa yang Allah kehendaki. La ala ma nuriduhu nahnu ala ma aradahul maula. Ikut apa yang Allah kehendaki. Ini sesuahnya. Misalnya seperti saya barangkali, kalau sebenarnya saya berdoa terus Allah kabulkan langsung, dapat duit 1 bilion atau 1 juta lah misalnya, mesti malam, karena saya tadi udah malam tuh merancang, ini duit 1 juta ini mau dikemanakan? Pikir, apakah kira-kira belikan kereta mewah saja, kereta yang ada pun tak terpakai, atau juga dengan kita pergi ke Mekah, sudah juga kita pergi ke Mekah. Jadi seperti itu akan menghambat perjalanan kita menuju Allah, sehingga Allah tak kabulkan dahulu permintaan kita dengan duit. Di segi imaniat, keyakinannya masih belum mantap. Jadi orang ini boleh tumpang dengan harta, Allah tak kabulkan, dia dapat duit banyak. Allah bagikan dia kesehatan supaya dia lebih semangat. Allah bagikan pintu hidayah, Allah bagikan dia kemudahan dalam beribadah. Jadi doa kita tidak sia-sia. Begitu kita lantunkan, akan meluncur
Sementara apa yang akan diperolehinya tertakluk kepada kehendak Allah. Allah yang maha mengetahui dengan keperluan-keperluan yang kita perlukan. Jadi kata ulama, ma fatahallahu ala abdin babad doa ila liyaftah alaihi babal ijabah. Allah tidak akan bukakan pintu doa kepada seseorang melainkan karena Allah dah bukakan pintu ijabah untuk dia. Jadi berdoa itu satu nikmat daripada Allah, yang kalau seandainya Allah tak ingin memberikan sesuatu kepadanya, Allah akan tutup pintu hatinya sehingga dia tidak leluasa dan tidak berkesempatan untuk memohon dan meminta. Situ tadi lama ada minta maaf